VAR ini kan pertama kali di Indonesia, mungkin ada edukasi kan tadi Mbak Butisa juga menyebutkan jangan sekali-sekali VAR. Kira-kira apa sih yang menjadi garis umum pemain boleh meminta VAR gitu? Secara garis umumnya pas kejadian apa mungkin? Ya. Oke. Jadi sebenarnya mungkin ini memang momen yang pas ya. Tadi sudah dibuka juga oleh Pak Dirut, Buah Ketum. Perlu memang kita sama-sama men-sharing, mengedukasi kepada semua yang terlibat di stakeholder di sepak bola, pemain, pelatih, penonton, dan juga karena kalau kita lihat dari VAR protokol itu hanya ada 4 kejadian sebetulnya. Yang pertama kejadian gol atau tidak gol, lalu penalti atau tidak penalti, ada possibility dari red card atau ada kartu merah langsung, atau ada mistaken identity kalau ada salah mengambil keputusan. 4 itu yang sebetulnya yang secara basic prinsip yang boleh dilakukan VAR checking. Jadi kalau katakanlah kan kadang-kadang kalau kita sedikit mungkin lihat kemarin ada kejadian offside yang tidak berujung kepada penalti atau kepada gol, itu bukan sesuatu hal yang bisa dimintakan untuk VAR. Nah, mungkin pola-pola ini harus betul-betul kita sudah menyiapkan. Tentu dia ada bidang komunikasi di VAR Project Team dengan PSSI, dengan LIB. Kita akan sudah mulai memasuki fase sebetulnya meningkatkan intensitas untuk sosialisasi ini, karena memang tadi betul satu itu, yang kedua juga kan tadi ada VAR, ada AVAR, ada replay operator. Nah, replay operator ini punya peranan penting dalam menyajikan tadi kejadian-kejadian ketika ada VAR checking. Tadi ada pertanyaan bagus soal broadcast. Sebetulnya kamera broadcastnya outputnya itu ke broadcast dan ke VAR itu sama. Tetapi satu yang harus diingat, kejadian yang dilakukan atau yang bisa dicek oleh wasit untuk bisa memastikan keputusan itu tidak boleh sekali-sekali mengambil yang dilakukan oleh broadcast. Makanya kita punya replay operator. Nah, ini ada protokol yang sangat ketat di situ sehingga chemistry-nya antara replay operator, wasit yang di lapangan, wasit VAR dan AVAR itu yang betul-betul butuh pendalaman. Sehingga memang sosialisasi ke dalam, memperkuat, dan keluar pun ya kita akan mulai bahwa VAR itu bukan semata-mata video, sejatinya ini adalah untuk memperkuat keputusan wasit dan mengklirkan kejadian saat itu. Jadi hanya 4 itu plus mereka beberapa hal yang sekarang ya kita udah punya nih. Tadi kalau Ibu Waktu bilang 13 yang VAR-nya, 22 ya yang AVAR-nya, itulah expert yang kita punya sekarang. Sebagai catatan, mungkin teman-teman tahu bahwa kita menjalankan proyek ini sejak bulan Mei dan Juni tahun lalu. Sebetulnya di awal FIFA bilang, atau pengalaman dari teman-teman di negara tetangga deh, di Thailand, di Singapura yang sudah lebih dulu, mereka butuh 1 tahun lebih. Kita kemarin sempat di-challenge sebetulnya, visible nggak nih kalau kita jalankan Februari. Ketika mereka bilang, masih oke, asal kita step-step dijalankan. Dan tadi Pak Dirut bilang, kita udah on target sebetulnya. Tapi sekali lagi, untuk memastikan ini berjalan dengan baik, tadi kita udah putuskan hasil diskusi, rekomendasi yang memang secara konsiderannya memang kita atur dari A sampai D, kita pikirkan sehingga Championship Series ini betul-betul officially kita akan terapkan VAR. Tapi sebelum itu ada banyak beberapa hal yang sifatnya official, unofficial match atau friendly match, termasuk juga yang misalnya di youth, di EPA atau partai mungkin di Liga 3 nggak boleh? Mungkin di Liga 3 misalnya seperti itu untuk dijadikan sebagai sarana untuk memastikan kita ke top performance mereka. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.